Halo, updaters. Kali ini saya akan membahas 5 berita terpopuler pekan ini. Apa saja? Sebelum itu jangan lupa follow dan subscribe akun official kita. Saya Aulia Rahmawati. Inilah 5 berita terpopuler pekan ini. Berita pertama, dibangun di lahan perhutani, rumah permanen di Sagaranten disorot. Sebuah rumah permanen di Kampung Cilimus, RT 01 RW 01, Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi disorot warga. Pasalnya bangunan baru tersebut berdiri megah di atas lahan perum perhutani Bentang Barat. Rumah itu sudah lama dibangun, namun baru diselesaikan oleh pemilik sejak 3 bulan lalu. Jika dibiarkan tanpa izin dari Perum Perhutani Bentang Barat, US menyebut khawatir hal serupa akan diikuti warga Kampung Cilimus lainnya. Padahal aturannya sudah jelas, tidak boleh mendirikan bangunan di lahan perhutani, ujar US. Kepala Resort Pemangkuan Hutan Perum Perhutani Bentang Barat, Cecep, membenarkan ada rumah yang dibangun di lahan perhutani. Cecep mengatakan bangunan rumah warna putih ukuran 5x8 meter tersebut sudah ada dari beberapa tahun lalu. Pihaknya sudah melakukan pematokan atau segel penutupan terhadap rumah tersebut. Berdasarkan foto surat pernyataan yang diterima sukabumiupdate.com, pemilik rumah itu berinisial SA, 44 tahun, warga Desa Mekarsari. Dalam surat itu, SA mengakui telah melakukan pembangunan rumah di atas tanah negara yang dikelola Perum Perhutani. Dalam surat pernyataan tersebut, SA juga mengaku bersalah dan siap meninggalkan atau membongkar bangunan sewaktu-waktu apabila digunakan oleh negara. Surat pernyataan ini ditandatangani SA, saksi, dan kepala desa Mekarsari. Berita kedua, pengedar Heximer diciduk saat mau transaksi di pangkalan ojek Lengkong, Sukabumi. Polisi menangkap pria berinisial AM, 21 tahun. Pengedar obat keras tersebut jenis Heximer ini diciduk saat akan melakukan transaksi di pangkalan ojek Kampung Patok Besi, Desa Cilangkap, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Kamis 15 September tahun 2022. Kapolres Sukabumi AKBP Dedi Darmawansah melalui Kapolsek Lengkong AKP Acep Sujana mengatakan pihaknya menerima informasi soal rencana transaksi obat terlarang tersebut dari masyarakat. Acep kemudian memerintahkan Kanit Reskrim dan anggota Polsek Lengkong untuk mengecek ke lokasi. Setibanya di pangkalan ojek pada Kamis sore, anggota Polsek Lengkong langsung melakukan pemantauan. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya muncul seorang laki-laki dengan tingkah laku yang mencurigakan. Anggota Polsek Lengkong selanjutnya menghampiri laki-laki itu yang tak lain adalah AM. Setelah diperiksa dan digeledah, didapati barang bukti berupa obat keras terbatas jenis Heximer. Acep juga mengatakan telah diamankan dari pelaku barang bukti berupa obat keras terbatas Heximer sebanyak 243 butir. Perkembangan kasus ini selanjutnya diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi. Berita ketiga, bus rombongan SMP Negeri 1 Pelabuhan Ratu kecelakaan di Cianjur, IHT Lembang batal. Bus yang mengangkut rombongan guru SMP Negeri 1 Kabupaten Sukabumi mengalami kecelakaan di Cianjur, Sabtu 17 September tahun 2022. Bus menabrak pohon pinggir jalan hingga rusak parah dan membuat rencana perjalanan rombongan guru ini ke Lembang, Bandung Barat dibatalkan. Bus pariwisata Gagak Rimang bernomor Z7525TA yang ditumpangi rombongan guru itu menabrak pohon di Jalan Raya Bandung, Kampung Cikijing, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur. Insiden itu berawal saat bus pariwisata bersenggolan dengan truk berplat nomor L9782UX membawa motor Yamaha NMAX. Saksi mata seorang guru SMP Negeri 1 Pelabuhan Ratu
Dadang menuturkan rombongan guru berangkat tengah malam dari Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, tujuan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dadang menduga sang sopir bus mengantuk karena di kawasan Gekbrong juga bus sempat oleng. Di lokasi kejadian, muatan 3 Yamaha NMAX sempat terlempar ke jalan. Sementara kondisi 3 pohon tumbang dan bagian depan bus nyaris saja menabrak sebuah kios pinggir jalan. Tidak ada korban jiwa, hanya saja kedua sopir mengalami luka ringan dan sudah dievakuasi ke Puskesmas Ciranjang. Sopir truk sempat tak sadarkan diri akibat kaget. Berita keempat, penampakan terbaru interchange Parung Kuda, Waskita Karya Kebut Tol Bocimi Seksi 2. Tuntaskan pembangunan Tol Bocimi Seksi 2. Cigombong, Cibadak, Kabupaten Sukabumi menjadi target PT Waskita Karya Tbk sebelum tahun 2022 berakhir. Terbaru, Waskita memperlihatkan proses penyelesaian pembangunan simpang susun atau interchange Parung Kuda yang sudah mencapai 86,22%. Novianto Arinugroho mengatakan kedua ruas tol tersebut termasuk proyek yang mendapatkan tambahan suntikan dana penyertaan modal negara tahun 2021. Bocimi merupakan ruas tol yang menghubungkan antara kota Jakarta, Bogor, dan Sukabumi, yang merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan sekaligus mendistribusikan lalu lintas antara kota Jakarta dan Sukabumi. Akses jaringan jalan yang baru ini dapat menumbuhkan sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan perekonomian serta penciptaan lapangan kerja. Ruas tol Cimanggis, Cibitung sepanjang 26,18 km adalah bagian dari JOR 2, jalan lingkar luar yang dibangun untuk mengatasi beban overload JOR 1 yang membentang dari Cengkareng, Kunciran, Serpong, Cinere, Jagorawi, Cimanggis, Cibitung, Cilincing sepanjang 110 km. Untuk itu, Persero saat ini fokus untuk menyelesaikan kedua ruas tol tersebut dan dipastikan akan selesai pekerjaannya di akhir tahun 2022. Berita kelima, cerita tukang cakwe, korban meninggal kecelakaan expander melesat di Sukabumi. Dari 5 orang korban kecelakaan maut di Jalan Raya RH Kosasih, depan gerbang perumahan Pesona Ciberem Permai, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis 22 September tahun 2022. 3 diantaranya meninggal dunia, salah satu korban yaitu tukang cakwe meninggal dunia di lokasi kejadian. Tukang cakwe itu bernama Didin, warga Kampung Padakati, Desa Tegalega, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Ia selama ini mengontrak di kebun pedas bersama istri dan 3 orang anaknya. Didin meninggal dunia di lokasi kejadian, tepatnya depan warung pinggir jalan RH Kosasih. Almarhum saat itu tengah beristirahat dari aktivitas keliling menjajakan cakwe. Tubuhnya terjepit oleh angkot yang terpelanting disambar minibus expander yang melesat dari arah perumahan Pesona Ciberem Permai. Ketua RT 03 RW 01 Kelurahan Babakan Kecamatan Ciberem, Ahmad 54 tahun mengatakan, Didin memang biasa mangkal di jalan ini sejak pukul 4. Sebelum mangkal, Didin bahkan biasa ikut sholat subuh di masjid dekat lokasi kejadian. Saat kecelakaan terjadi, Didin sedang duduk di depan warung sambil melihat burung. Kakak ipar korban, Lilis, 49 tahun, mengatakan Didin biasanya jam 10 pagi sudah pulang ke rumah kontrakannya. Tapi di hari naas ini, Didin tak berkabar hingga akhir ada informasi soal kecelakaan tersebut pada keluarganya. Demikian 5 berita terpopuler pekan ini yang telah dirangkum tim redaksi SukabumiUpdate.com. Terus ikuti SukabumiUpdate.com dan dapatkan berita terbaru dari kami. Sebelum itu jangan lupa follow dan subscribe akun official kita di Instagram, YouTube, Dailymotion, TikTok, dan Snack Video. Saya Aulia Ramawati,
Sampai jumpa di 5 berita terpopuler pekan berikutnya.